Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi pada mata kuliah agroklimatologi. Materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu radiasi matahari dan yang kedua iklim makro dan mikro. Pertama, kami akan membahas tentang radiasi matahari. Radiasi itu sendiri adalah suatu bentuk energi yang dipancarkan oleh setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 mutlak dan merupakan satu-satunya bentuk energi yang dapat menjalar di dalam vakum angkasa luar. Radiasi matahari yang jatuh ke bumi disebut dengan insolasi. Insolasi dapat ditaksir menggunakan alat perekam penyinaran matahari yang dinamakan dengan Campbell-Stokes. Energi yang diperlukan untuk berbagai proses di dalam atmosfer ini berasal dari matahari. Matahari mempunyai suhu permukaan 6000 Kelvin dan memancarkan energi dalam bentuk radiasi ke semua arah dengan kecepatan rambat 300 juta meter per second. Energi ini mencapai bumi hanya dalam waktu 9,3 menit. Radiasi dalam perjalanannya melewati atmosfer menuju permukaan bumi mengalami penyerapan, pemantulan, pembauran, bahkan pemancaran kembali. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa tidak 100% energi dari matahari masuk seluruhnya ke dalam bumi. Namun pada saat melewati atmosfer, terjadi refleksi, kemudian pembauran, dan juga pemancaran kembali, sehingga yang masuk ke dalam bumi hanya sekitar 51% saja dari keseluruhan energi matahari yang dihasilkan oleh matahari itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi kedua tentang iklim mikro dan iklim makro beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Iklim mikro adalah faktor-faktor kondisi iklim setempat yang memberikan pengaruh langsung terhadap fisik pada suatu lingkungan. Iklim mikro merupakan iklim di lapisan udara terdekat permukaan bumi dengan ketinggian plus 2 meter, Bunyamin 2010. Sedangkan iklim makro adalah kondisi iklim pada suatu daerah tertentu yang meliputi area yang lebih besar dan mempengaruhi iklim mikro seperti pembayangan matahari, radiasi panas, pergerakan udara, curah hujan, kelembapan udara, dan temperatur udara. Yang mempengaruhi iklim mikro dan iklim makro. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim mikro. 1. Orientasi bangunan. Orientasi bangunan dapat diartikan arah bangunan terhadap faktor tapak dan lingkungan sekitarnya. 2. Topografi atau relief. Ketinggian permukaan berpengaruh terhadap suhu udara dan juga arah penyinaran sinar matahari yang mengenai permukaan tapak. 3. Albedo. Albedo berhubungan dengan warna material bangunan di mana unsur warna atau kecerahan berpengaruh terhadap sifat refleksitas radiasi pada permukaan material. 4. Vegetasi. Vegetasi dapat diartikan sebagai kuantitas jumlah tanaman baik pada lingkungan alami maupun lingkungan terbangun yang ada di wilayah tertentu. 5. Lingkungan terbangun perkotaan. Area perkotaan dapat diartikan sebagai kawasan terbangun dan diklasifikasikan berdasarkan kepadatan dan jumlah penduduk serta fungsi-fungsi kota. Yang terakhir, kelembapan udara. Kelembapan udara dapat diartikan sebagai tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim makro. 1. Lintasan matahari. 2. Posisi dan model geografis. Posisi dan model geografis yang mengakibatkan pengaruh pada cahaya matahari dan pembayangan serta hal-hal lain pada kawasan tersebut. Misalnya, radiasi panas, pergerakan udara, curah hujan, kelembapan udara, dan temperatur udara. Sekian dulu ya materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.